Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahu ajma'in. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga dapat menjalankan hidup sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba lanjutkan sebuah hukuman syar'i terhadap maksiat dan dosa. Bila hukuman-hukuman dosa di atas belum membuat Anda takut dan Anda telah mendapatkan dampaknya di dalam hati Anda, maka pikirkanlah hukuman-hukuman syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasul-Nya atas kejahatan-kejahatan tertentu. Allah telah menetapkan hukum potong tangan atas pencuri yang telah mencuri 3 dirham, dan Allah telah menetapkan hukum potong tangan dan kaki perampok di dalam sebuah perampokan terhadap orang yang terlindungi jiwa dan hartanya. Allah telah menetapkan hukuman cambuk atas orang-orang yang menuduh orang-orang yang berzina dan memasukkan setetes khamar ke dalam perutnya. Allah mensyariatkan hukuman mati dengan cara yang paling buruk, dirajam dengan batu, dan dalam sebuah kasus masuknya kepala kemaluan ke dalam vagina yang haram, yakni suatu perzinahan, dan meringankan hukuman ini dengan 100 cambukan atas siapa yang belum merasakan nikmat pernikahan, yaitu seseorang yang masih berjaka dan perawan, ditambah pengasingan dari negeri ke negeri yang asing selama 1 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukuman penggal leher atas seorang yang berzina dengan mahramnya, atau meninggalkan sholat fardu, atau mengucapkan kalimat kafiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghukum mati pelaku homoseksual, yakni subjek dan objeknya, membunuh orang yang menyenggamai binatang beserta binatang yang disenggamainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan kuat membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah dan hukuman-hukuman syar'i lainnya yang Allah tetapkan atas beberapa kejahatan. Allah Ta'ala menetapkan hukuman-hukuman syar'i dengan hikmahnya, sesuatu dengan kadar faktor-faktor pendorong pada kejahatan-kejahatan tersebut dan sesuai dengan kadar kendali terhadapnya. Apa yang kendalinya bersifat alami, sedangkan di dalam tabiatnya tidak ada yang mendorong kepadanya, maka dicukupkan oleh peletak syariat itu dengan penetapan haram beserta takzir hukuman yang kadarnya diserahkan kepada hakim atasnya, tanpa menetapkan hukuman had atasnya seperti makan kotoran, minum darah, dan makan bangkai. Apa yang di dalam tabiatnya terdapat faktor pendorong kepadanya, maka Allah menetapkan hukuman atasnya sesuai dengan kadar kerusakan
yang ditimbulkan dan sesuai dengan kadar pendorong tabiat kepadanya. Hukuman-hukuman dari peletak syariat itu hadir dalam bentuk paling sempurna, paling selaras dengan pertimbangan akal sehat, dan paling lurus dengan kemaslahatan. Intinya bahwa dosa-dosa mengakibatkan turunannya hukuman-hukuman syar'i atau qadari yang bersifat takdir, atau terkadang Allah menggabungkan keduanya bagi seorang hamba, dan terkadang mengangkat keduanya dari hamba yang bertaubat dan kemudian berbuat kebaikan. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, renungkanlah sebagian hukuman yang Allah tetapkan sebagai akibat atas dosa-dosa, dan bayangkanlah bahwa sebagian darinya hadir kepadamu, maka jadikanlah ia sebagai pendorong bagi jiwamu untuk menjauhinya. Kita akan sebutkan sebagian darinya secara sekilas yang cukup bagi orang yang berakal, yang disertai sikap membenarkan sebagian darinya. Di antaranya, terkuncinya hati dan pendengaran, kaburnya penglihatan, tertutupnya hati, diletakkannya tabir penutup di atasnya, noda hitam dan penutup atasnya, terbolak-baliknya hati dan akal, terhalangnya seseorang dari hatinya, lalainya hati dari mengingat Allah, alpanya seseorang terhadap dirinya sendiri. Allah tidak berkeinginan untuk menyucikan hatinya. Allah menjadikan hatinya sempit dan sesak, seolah-olah dia menghendaki, maksud kami, seolah-olah dia mendaki di ketinggian yang sangat tinggi. Dia memalingkan hati dari kebenaran. Dia menambahkan pada hati di samping penyakit yang ada, menjadikan hati terbalik secara total, di mana ia akan terus terbalik, sebagaimana yang Imam Ahmad rahimahullah disebutkan. Hati itu ada 4. Pertama, hati yang bersih dari dengki dan tipu daya, yang di dalamnya terdapat lampu pelita yang menerangi. Maka itulah hati seorang mukmin. Kedua, hati yang tertutup tabir, maka itulah hati orang kafir. Ketiga, hati terbalik, maka itulah hati yang munafik. Keempat, hati yang dijejaki, hati yang dijejali oleh 2 unsur, unsur iman dan unsur nifak. Hati ini menjadi milik apa yang lebih kuat dari keduanya. Di antaranya tercegah dari melaksanakan ketaatan dan berpangku tangan darinya. Di antaranya bahwa ia membuat hati yang tuli, tidak mendengar kebenaran, bisu, tidak mengucapkan kebenaran, buta, tidak melihat kebenaran, sehingga perbandingan kaitan antara hati dengan kebenaran yang mana selainnya tidak memberinya manfaat adalah seperti perbandingan kaitan antara orang tuli terhadap suara, mata orang buta terhadap warna, lidah orang bisu terhadap perkataan. Dengan penjelasan ini dapat diketahui bahwa kebutaan, ketulian, dan kebisuan bagi hati itu dengan zat dan hakikat, sementara bagi orang tubuh itu dengan sifat, bukan zat dan cabang. Dalam surat Al-Had telah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal
qulub allati fis sudur. Artinya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi buta ialah hati yang di dalamnya, yang di dalam dada. Quran surah Al-Hajj 46. Di antaranya dibenamkan hati sebagaimana suatu tempat di bumi, dan segala apa yang ada padanya dibenamkan. Hati dibenamkan ke derajat paling rendah, sementara pemiliknya tidak menyadarinya. Tanda dibenamkannya hati adalah bahwa hati akan senantiasa berkelana di seputar hal-hal yang rendah, kotor dan nista, sebagaimana hati yang Allah angkat dan dekatkan kepadanya akan senantiasa berkeliling di sekitar Arasy.